Ke presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Cahya Aditya, saya sendiri Muhammad Rivaldi, Torik Muhammad Asidik, dan juga Teddy Anggara Suryana. Kita masuk lebih dalam pada materi ini. Alangkah baiknya kita mengetahui apa sih latar belakang yang mendasari kita membahas materi ini. Latar belakang yang mendasari tugas kami ini adalah permasalahan pada setiap perusahaan di awal mereka membangun perusahaan mereka, di mana mereka membutuhkan modal yang besar dan tentunya mereka tidak bisa mendapatkan modal itu dengan mudah. Mereka perusahaan-perusahaan yang masih pada tahap pembangunan, di mana modal sangat diperlukan sampai perusahaan mereka itu selesai dibangun. Satu cara untuk mendapatkan modal tersebut adalah dengan cara menerbitkan suatu surat pengakuan hutang yang dapat mereka terbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan modal atau pengajuan hutang yang didapat dari pihak luar dalam tenor waktu tertentu. Hal itu kita sebut juga dengan obligasi. Mengetahui latar belakang masalah pada materi ini, maka kita masuk lebih dalam lagi kepada materi ini, yaitu apa sih pengertian tentang obligasi tersebut. Seperti yang bisa kita lihat pada PowerPoint di atas, pengertian obligasi itu sendiri merupakan surat pengakuan atau pernyataan yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang selanjutnya diberikan kepada pemegang obligasi, yang di dalamnya dilengkapi dengan perjanjian bahwa pemegang obligasi harus melunasi dan membayar bunga sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat ahli mengenai obligasi. Para ahli berpendapat bahwa obligasi merupakan salah satu surat utang berharga atau bersertifikat dengan tanda pengakuan utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau pemerintah kepada pihak pemberi pinjaman atau investor. Artinya, pihak penerbit obligasi adalah pihak yang berutang, sedangkan pihak pemegang saham adalah pihak yang melakukan piutang. Poin selanjutnya adalah karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai obligasi merupakan informasi terkait jumlah uang yang dibutuhkan atau emisi obligasi. Besaran jumlah obligasi yang harus dikeluarkan ini harus ditentukan oleh aliran arus kas, performa perusahaan, dan besarnya keperluan bisnis. Poin selanjutnya, jangka waktu obligasi. Obligasi biasanya memiliki jangka waktu 1-10 tahun, pada umumnya jatuh tempo pada setiap 5 tahun. Para investor lebih tertarik pada obligasi jangka pendek karena memiliki resiko yang lebih kecil. Selanjutnya, principal rate, nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan nominalnya, berdasarkan penerbitnya, dan berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama, berdasarkan nominalnya. Dibagi 2, itu menjadi obligasi konvensional dan obligasi retail. Obligasi konvensional adalah suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar rupiah per slotnya. Yang kedua yaitu obligasi retail, suatu surat utang yang memiliki jumlah nominal yang kecil seperti 1 juta rupiah saja. Yang kedua berdasarkan penerbitnya. Yang pertama ada corporate bond, jenis obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu seperti pemerintah atau BUMN dengan kurun waktu 1 tahun. Yang kedua ada municipal bond, jenis obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendanai proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Yang terakhir yaitu berdasarkan bunga ada zero coupon bond dan obligasi kupon, jenis obligasi tanpa bunga dan tidak akan memberikan kupon secara berkala. Yang kedua ada obligasi kupon, jenis obligasi yang mampu memberikan bunga ataupun kupon secara berkala kepada investor. Selanjutnya ada penilaian obligasi. Penilaian obligasi atau bond valuation adalah satu cara untuk menentukan nilai wajar teoritis atau nilai par dari obligasi tertentu. Ini yang melibatkan perhitungan nilai sekarang dari pembayaran bunga obligasi yang diharapkan di masa depan. Ketika nilai nominal pembayaran bunga ditetapkan, maka penilaian obligasi membantu para investor mengetahui tingkat pengembalian yang akan membuat investasi obligasi sebanding dengan biayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan obligasi. Kelebihan obligasi. Pemegang obligasi biasanya akan mendapatkan bunga atau kupon obligasi yang nilainya lebih tinggi dari bunga deposito bank. Surat berharga dengan bentuk obligasi pun lebih mudah untuk diperdagangkan di pasar sekunder sesuai mekanisme BI atau di luar BI. Kekurangan obligasi. Tidak selamanya obligasi bersifat aman.
karena ada risiko di mana ada beberapa jenis obligasi jika gagal, kita harus membayar dari penerbit obligasi sehingga para investor tidak mendapatkan keuntungan dan kehilangan nilai investasinya. Namun, hal itu hanya ada pada jenis obligasi yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Kesimpulan, dari penjelasan mengenai beberapa hal tentang obligasi di atas, hal ini menjadi penting khususnya untuk kita yang ingin melakukan investasi melalui instrumen obligasi. Namun sebelum itu, melihat kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada obligasi, ada baiknya kita melakukan manajemen keuangan dengan baik dan tepat, seperti membuat laporan laba rugi, laporan keuangan, laporan arus kas, dan juga laporan perubahan modal. Sehingga dengan kita mengetahui manajemen keuangan kita dengan baik, maka itu dapat meminimalisir resiko pada kegiatan obligasi yang ingin kita lakukan. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.